Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia pada pokok bahasan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Ini merupakan materi kesetimbangan kimia bagian yang kedua setelah bagian yang ke-1 tentang pengertian kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan. Berbicara tentang tetapan kesetimbangan diungkapkan oleh tokoh kimia namanya Goldberg dan Wage. Kedua tokoh kimia ini mengatakan bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap. Hasil bagi tersebut, maksudnya hasil bagi antara konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi, itulah yang disebut dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Jadi misalkan ada reaksi A plus B menjadi C, di mana koefisien A adalah X, koefisien B adalah Y, koefisien C adalah Z. Maka rumus tetapan kesetimbangannya berarti konsentrasi C pangkat Z dibagi konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Rumus tetapan kesetimbangan hanya dipengaruhi oleh zat-zat yang wujudnya atau fasenya gas dan yang fasenya larutan atau aquos. Sedangkan yang fasenya solid dan fasenya liquid L itu tidak mempengaruhi rumus tetapan kesetimbangan. Perhitungan tetapan kesetimbangan atau KC. Pertama, jika konsentrasi masing-masing zat sudah diketahui dalam keadaan setimbang, maka perhitungan bisa secara langsung dimasukkan ke dalam rumus kesetimbangannya. Contoh soal. Pada pengurian gas N2O4 menjadi NO2 terjadi kesetimbangan dengan persamaan sebagai berikut. N2O4 gas menjadi NO2 gas. Jika konsentrasi N2O4 dan NO2 dalam keadaan setimbang secara berturut-turut 1,71 molar dan 0,58 molar, tentukan nilai KC-nya. Maka KC langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu konsentrasi NO2 pangkat 2 konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi yaitu N2O4. Kemudian kita masukkan angkanya 0,58 dipangkatkan 2 ini karena koefisiennya ini adalah 2 dibagi 1,71, maka didapat 0,336 per 1,71 ketemunya 0,2. Yang kedua, jika konsentrasi zat-zat belum diketahui, maka informasi yang ada dalam soal digunakan untuk menentukan konsentrasi zat-zat dalam keadaan setimbang. Kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung KC sesuai dengan rumusnya. Jadi harus dalam keadaan setimbang. Contoh soal, 0,8 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 1 liter pada suhu 458 derajat Celcius. Ternyata gas tersebut terurai menghasilkan H2 dan 0,088 mol gas I2. Tentukan nilai KC. Jadi ini dihasilkan 0,088 I2. Sementara kalau rumus KC itu harus dalam molaritas, bukan dalam mol, maka nanti harus dibagi dengan volumenya ini 1 liter. Kita tulis reaksinya sebagai berikut. Kemudian kita buat mula-mula reaksi atau bereaksi setimbang atau disingkat dengan MBS. Mula-mulanya HI 0,8 mol. Yang bereaksi tidak tahu, nggak ada. Berarti kita misalkan X, karena ini koefisiennya 2 maka 2X.
HI H2 karena koefisien 1 maka X. I2 ada di sini hasilnya 0,088 ini. Nah, yang produk yang I2 ini pada reaksi I2 ini langsung diturunkan ke kondisi setimbang 0,088. Berarti H2 juga sama 0,88 karena X juga. Ini mol H2 sama dengan mol I2 sama dengan 0,088 mol. Langsung ini turunkan ke keadaan setimbang. Kemudian pada HI yang bereaksi 2X, maka yang setimbang berarti 0,8 dikurang 2X. Nah, berapa yang setimbang 0,8 dikurang 2X? Kita hitung di sini. Mol HI berarti 0,8 dikurangi 2X sama dengan 0,8 dikurang 2 kali 0,088. Ketemunya 0,8 dikurang 0,176. Didapat 0,675 mol. Nah, karena rumus Kc itu harus dalam konsentrasi, maka di sini dibagi 1 liter. Volumenya 1 liter, maka ketemunya masih utuh karena kan hanya dibagi 1. Kemudian angka ini masuk ke dalam rumus. Kc sama dengan konsentrasi I2 0,088 dikali konsentrasi H2 0,088 juga dibagi konsentrasi HI 0,675 pangkat 2 karena di koefisiennya 2. Maka ketemu akhirnya adalah 0,01. Yang ketiga, jika konsentrasi masing-masing zat dalam keadaan setimbang belum diketahui seluruhnya, tetapi diketahui derajat ionisasi, maka konsentrasi tiap-tiap zat dihitung dengan derajat ionisasi dan hasilnya untuk menghitung nilai Kc. Kita perhatikan contoh berikut. Derajat ionisasi adalah mol terurai atau mol bereaksi dibagi mol mula-mula. Contoh soal, sebanyak 0,4 mol HI dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 1 liter. Ini karena ini contoh soal, maka Bapak buat yang mudah-mudah aja 1 liter. Sehingga terjadi kesetimbangan 2HI menjadi H2 plus I2. Jika derajat ionisasi 0,25, hitunglah harga Kc. Maka reaksinya kita tulis, kemudian mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mulanya adalah HI 0,4. H2-nya tidak ada, I2-nya juga tidak ada. Yang bereaksi tidak ada, hanya diketahui derajat ionisasi 0,25. Maka dengan menggunakan rumus ini bisa dihitung yang bereaksi. Jadi kita masukkan derajat ionisasi adalah 0,25 sama dengan mol bereaksi kita hitung X, mol mula-mulanya ada 0,4. Maka di sini mol bereaksi sama dengan 0,25 dikali 0,4. Ini dia nih maksudnya nih. Didapat 0,1. Nah, yang bereaksi salah satu zat sudah ketemu, yaitu HI. Maka yang bereaksi pada zat-zat lain bisa dihitung dengan menggunakan perbandingan. Pada H2 ini ketemunya 0,05 berarti ini adalah 1 koefisien HI, ini 1 koefisien H2 1 dibagi koefisien HI 2 kalikan ini mol yang bereaksi ini 0,1, maka akan didapat 0,05. Pada I2 juga sama, koefisiennya kan sama ini. Berarti sama, ini juga 1/2 kali 0,1 didapat 0,05. Nah, setelah dalam keadaan setimbangnya ketemu semua, maka masukkan ke dalam rumus. Kc ini molnya dibagi dengan volumenya 1 liter, maka akan ketemunya masih utuh. 0,3, 0,05, 0,5. Kemudian kita masukkan.
ke dalam rumusnya. H2 pangkat 1, I2 pangkat 1 dibagi HI pangkat 2. 0,05 kali 0,05 dibagi 0,3 pangkat 2. Ketemunya 0,2. 0,02. 0,3 itu dari mana? Ini dari sini nih. 0,4 dikurang 0,1 ini. 0,4 awalnya dikurang yang bereaksi 0,1, maka ini adalah 0,3 ini ketemunya. Makna tetapan kesetimbangan. Berdasarkan harga tetapan kesetimbangan, suatu reaksi dapat diketahui secara kualitatif sebagai berikut. Pertama, kalau Kc lebih besar dari 1, maka artinya pada reaksi kesetimbangan tersebut dihasilkan zat hasil reaksi yang banyak. Sedangkan kalau Kc kurang dari 1, pada reaksi kesetimbangan tersebut dihasilkan zat hasil reaksi yang sangat sedikit. Harga Kc sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada reaksi endoterm, harga Kc berbanding lurus dengan suhu. Pada reaksi eksoterm, harga Kc berbanding terbalik dengan suhu. Sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Manipulasi tatapan kesetimbangan. Nilai tetapan kesetimbangan dapat dimanipulasi apabila pada reaksi kesetimbangan diberi perlakuan tertentu. 1. Jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka Kc akhir sama dengan Kc1 dikali Kc2. 2. Jika reaksi dibalik, maka Kc akhir sama dengan 1/4 Kc yang pertama. Jika suatu reaksi dikalikan dengan suatu bilangan n, maka Kc akhir adalah Kc awal pangkat n tersebut. Jika suatu reaksi dibagi dengan bilangan n, maka Kc akhir adalah akar dari Kc yang pertama. Contoh soal. Diketahui dua reaksi kesetimbangan. 1. H+ aqua plus NO2 aqua menjadi HNO3 HNO2 aqua. Kc-nya 2,2 kali 10 pangkat 3. Yang kedua, H2O liquid menjadi H+ aqua plus OH min aqua. Kc-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Hitunglah harga Kc untuk reaksi NO2 aqua plus H2O liquid menjadi HNO2 aqua plus OH min aqua. Penyelesaiannya, berarti reaksi 1 dan reaksi 2 kita susun sedemikian rupa. Kemudian yang sama bisa kita coret. Jadi reaksi 1 ini reaksi 1, ini reaksi 2. Nah, reaksi satunya, reaksi 1 maupun reaksi 2 tidak ada yang perlu dikalikan, hanya disusun doang. Ini dicoret karena sama, ini dengan ini coret. Nah, maka reaksinya dihasilkan NO2 di sebelah kiri dan H2O ini menjadi HNO2 sama OH min. Jadi menghasilkan reaksi sesuai dengan pertanyaan. Ini reaksi pertanyaannya. Nah, maka Kc-nya, Kc akhir itu perkalian dari Kc1 ditambah Kc2 dikalikan Kc2. Nah, Kc-nya 2,2 kali 10 pangkat 3 dikali 1 kali 10 pangkat min 14 didapat 2,2 kali 10 pangkat min 11. Untuk lebih memperdalam tentang hitungan Kc, berikut Bapak sampaikan beberapa soal yang harus dikerjakan. Contoh soal 1 sebagai berikut. Contoh soal 2 sebagai berikut. Contoh soal 3 sebagai berikut. Contoh soal 4 sebagai berikut.
Ya, selamat mengerjakan, semoga bisa dipahami. Demikian tadi materi tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sebarkan kepada yang lain agar yang lain juga bisa memahami. Terima kasih.